Kita dari kelompok 4 akan menampilkan seni teater Perang Batri. Tanpa berlama-lama lagi, ayo kita saksikan bersama-sama. Pada suatu hari di mana sang mentari terang benderang, namun tak lama kemudian nampak asap hitam datang yang merusak pemandangan dan membuat banyak orang risau. Tak lain mereka adalah penjajah Belanda. Kedatangannya pun membuat keadaan tak lagi menyenangkan. Pak Slamet, saya dengar Belanda akan datang ke sini ya. Iya, Pak Darmo, benar. Hidup kita sudah tidak aman. Bagaimana nasib kita selanjutnya? Iya. Lalu orang Belanda datang. Tunduklah kalian pada I. Tunduk dan beri hormat. Kalau tidak, your house dan seisinya menjadi milik kami. Iya, kami akan tunduk pada Tuan. Bagus. Sam, ambilkan mereka sembako. Oke, James. Siapa di sini yang paling kalian hormati? Tuanku Imam Bonjol. Hei, siapa dia? Seharusnya akulah yang disegani di sini. Ini untuk kalian. James dengar ada dua golongan yang bisa dimanfaatkan Inhil. Kami pergi dulu, Tuan. Ide bagus, Sam. Good, very good. Sekarang tugas kita adalah masuk ke dua golongan itu. Kita adu domba mereka. Baiklah, ayo kita jalankan rencananya. Di tempat lain, Tuanku Imam Bonjol dan Sentok sedang jalan di pemukiman penduduk dan bertemu dengan kaum hitam. Kaum hitam duduk di bawah sedang melakukan permainan kartu atau judi. Tuan, lihatlah mereka sedang bermain judi. Bagaimana jika Tuan melarangnya? Hei kalian, hentikan permainan itu. Mengapa harus berhenti? Badan kalian itu salah. Islam melarang permainan judi untuk dimainkan. Hentikan sekarang. Tidak, ini adalah tradisi kami. Hentikan atau Tuan akan melakukan kalian. Wahai kaum anak hitam. Tidak, pergi kalian. Jika kesini hanya melawan kami. Baiklah, kami akan pergi dan tidak memaksakan kalian untuk berhenti. Baiklah, jika itu keinginan kalian. James sedang berjalan-jalan dan bertemu dengan Setut dan Selamat. Selamat sore. Sore. Saya singgah hanya ingin mengatakan sesuatu pada kalian tentang kaum hitam. Ada apa dengan kaum hitam sehingga Tuan singgah kemari? Apakah kalian selama ini tidak merasa golongan kalian lebih sedikit dari kaum hitam? Kaum kalian juga telah diremehkan oleh kaum hitam. Mereka membuat nama baik kaum kalian menjadi hancur. Kaum hitam akan menggunakan cara apa saja agar kaum kalian hancur, terpecah belah dan dicap buruk oleh semua orang. Benarkah itu, Tuan? Kalau kau tidak percaya, ambil uang ini. Dan jika aku berbohong, kau boleh menggunakan semua uang ini. Tidak, Tuan. Terima kasih. Saya selalu percaya pada Tuan. Ya sudah, saya pergi dulu. Saya hanya ingin menyampaikan itu pada kalian. Good afternoon. Good afternoon. Terima kasih, Tuan. Hati-hati. Berani betul mereka mengatakan seperti itu tentang kita. Di tempat lain, Samuel sedang menghasut kaum hitam, sama dengan cara James. Hati kaum putih dan kaum berapa-apa setelah mendengar perkataan dari orang Belanda tersebut. Setelah selesai menghasut mereka, berdua bertemu. Aku harap mereka teradu domba dengan kata-kata tadi. Iya, James. Kita tunggu saja apa yang akan terjadi dari kedua kaum tersebut. Ya, kita tinggal menunggunya. Hahaha. Dan karena terhasut, Selamat dan Agus semua saat mereka berjalan. Namun perdebatan mereka membuat kaum masing-masing jadi panas dan terjadi perang antara kaum. Apa maksud kalian untuk menghancurkan nama baik kaum putih? Apa bukankah kalian yang menyebarkan gosip tentang kau
hitam yang tidak baik ke penduduk sekitar. Apa-apaan ini? Ah, kalianlah yang sudah menghina nama baik kaum kami. Kalianlah yang menghina kami. Aku akan melaporkanmu pada Tuan Imam Bonjol jika kalian telah menghina kaum putih. Baiklah, jika itu yang ingin kau laporkan pada Imam Bonjol, aku akan mengadukan pada pemimpin kami. Saat itulah kaum putih dan kaum adat sudah saling membenci hingga menjadi perang karena telah terhasut oleh kata orang Belanda tersebut. Namun dalam peperangan ini kaum putih mengalami kemenangan di mana-mana hanya untuk menyadarkan kaum hitam bahwa yang mereka lakukan itu adalah salah. Perang pun terjadi antara kaum putih dan kaum hitam melawan Belanda. Samuel, apa yang terjadi di luar sana? Tadi serang Tuhan, sebaiknya Tuhan dan kabur sebelum mereka masuk dan membunuh Tuhan. Kau ikutlah denganku. Baik Tuhan. Setelah lama bersembunyi, James pun mengirim Samuel meminta bantuan ahli pihak Belanda yang berada di Pulau Jawa. Keesokan harinya, pasukan serang rakyat yang ada di Minangkabau. Siap! Serangannya! Tuhan, Imam Bonjol berhasil kabur. Kurang ajar. Dan bagaimana Tuan Hitam itu? Apakah dia ikut juga? Tidak, dia sudah gugur di berperangan. Bagus, akhirnya kita menang. Setelah mendapat bantuan dari pihak Belanda dari Pulau Jawa, Belanda berhasil mengusai Pulau Sumatera Barat. Tetapi Tuanku Imam Bonjol dan pengikutnya berhasil meloloskan diri dari pihak Belanda dan melanjutkan perjuangannya. Pada bulan Oktober 1837, Tuanku Imam Bonjol diundang ke Maluku untuk berunding. Tapi pada saat itu juga Tuanku Imam Bonjol ditangkap oleh Belanda dan diasingkan ke Cianjur. Kemudian ke Ambon, lalu ke Lotak, Manahasa dekat Manado, dan meninggal pada tanggal 6 November 1864 dimakamkan di Minahasa dan Pulau Sumatera Barat, Minangkabau, menjadi milik Belanda. Begitulah teater dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum turun dari pentas, kita akan mengadakan joget dulu. Musik.